ini ya. Jadi oke, kita buat file dulu. Kita namanya mungkin yang pertama itu kita bahas kondisi. Oke. Nah, kondisi itu seharusnya teman-teman sudah pernah pelajari di semester sebelumnya, mungkin di materi pemrograman 1 ya. Jadi kondisi itu yang if else, switch itu namanya kondisi. Jadi percabangan seperti itu ya. Jadi minggu lalu kita di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu variabel, lalu bagaimana cara menampilkan variabel. Nah, sekarang kita bahas kondisi. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya variabel bilangan 10 seperti ini. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah kondisi. Jika bilangannya lebih dari 15 gitu misalnya, maka dia akan menjalankan, ini kita anggap kode ya. Jadi ini cara bacanya adalah jika kondisi di dalam kurung ini bernilai benar, maka dia akan menjalankan code yang ada di dalam bracket ini, kurung kurawal ini. Yaitu cara baca code-nya seperti itu. Saya ulangi. Jadi jika kondisi yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup ini bernilai benar ya, maka dia akan menjalankan code yang ada di bawah ini. Contoh, ini jika dia bilangan ini lebih besar daripada 15, maka saya akan tampilkan benar gitu ya. Nah, bilangannya saya set di awal adalah 10. Ketika dia ada di posisi baris kelima ini, dia akan ngecek bilangannya lebih besar daripada 15 atau enggak. Harusnya false ya. Karena 10 itu tidak lebih besar dari 15 atau 10 itu lebih kecil dari 15. Maka seharusnya ketika program ini dijalankan, hasilnya adalah kosong. Karena ini tidak dijalankan. Ini tidak dijalankan yang di dalam ini. Ya, kita coba tes. Kita jalankan. Sebelumnya jangan lupa sum-nya dihidupkan ya. Jadi ini jangan lupa sebelumnya XAMPP-nya dinyalakan, Apache-nya, web server dijalankan. Lalu kita masuk, kemarin itu pakai localhost. Lalu kita simpan di folder latihan web. Nah, namanya tadi adalah kondisi.php ya. Nah, seperti ini ya. Maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Karena code di nomor 6 ini tidak dijalankan. Nah, sekarang kita cek lagi, misalkan di sini variabelnya kita ganti 20. 20 apakah lebih besar daripada 15? Benar ya. Di sini nilainya adalah true. Nah, ketika ini bernilai benar, maka ini akan dijalankan. Jadi code yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dijalankan. Ya, kita tes ya. Nah, ini benar. Jadi konsepnya if seperti itu. Oke ya, bisa dipahami atau mungkin ada yang masih bingung dengan penjelasan saya? Oke, aman ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kalau ini
tidak memenuhi kondisinya, lalu ada yang namanya else seperti ini. Ya. Jadi if else ini artinya adalah ketika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan menjalankan yang ini. Nah, selain itu, ketika bernilai salah adalah dia jalankan yang ini. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, posisinya seperti ini harusnya yang jalan adalah yang ini ya, yang di atas. Oke, kita kalau tes lagi yang tadi, yang 10. Nah, 10 apakah lebih besar daripada 15? Di sini kondisinya adalah salah atau false. Maka dia akan jalankan yang ini. Kalau benar dia jalankan yang ini, nomor 6. Kalau salah dia akan menjalankan kondisinya yang script nomor 8 ini ya. Jadi kalau kita jalankan, nah seperti itu. Salah. Ya. Jadi ini adalah kondisi di mana kondisinya itu ada dua ya. Jadi yang benar dan yang salah. Yang benar kita mau ngapain, yang salah kita mau ngapain. Jadi seperti itu. Nah, ada juga mungkin nanti ketika kalian membuat sebuah program itu kondisinya bisa lebih dari dua. Gimana kalau nanti kondisinya ada banyak, Pak? Kalau dia contoh misalkan apa ya? Teman-teman membuat sebuah perankingan gitu ya, perankingan dari perankingan dari nilai. Misal nilai kurang dari 70 itu D gitu ya. Mungkin saya buatkan sebuah kondisi misalkan seperti ini. Jika nilainya teman-teman itu kurang dari 70, maka kalian akan mendapat nilai C gitu ya. Maka apa namanya? Ya udah ini ya C. Apa yang namanya C ini? Lalu jika nilainya teman-teman itu lebih dari atau sama dengan 70, jadi 70 dan kurang dari 80 gitu misalnya, maka teman-teman akan mendapatkan nilai D. Ini nilainya teman-teman. Lalu ada lagi kondisi jika nilainya teman-teman itu lebih dari atau sama dengan 80, maka nilainya teman-teman atau peringkatnya teman-teman adalah A. Nah, ini kan ada 3 kondisi nih. Jadi teman-teman kalau nilai kurang dari 70 dia teman-teman akan dapat nilai C. Kalau teman-teman di antara 70 dan 80 jadi lebih besar dari 70 dan tetapi dia kurang dari 80 maka nilainya adalah B. Kalau nilainya lebih dari 80 maka teman-teman akan dapat A. Nah, gimana teman-teman membuat kondisi seperti ini? Jadi ini kita hapus saja. Sorry, jangan hapus ya. Di ini aja ya. Kita buat dulu nilainya teman-teman. Misalnya teman-teman mendapatkan nilai 60 gitu ya. Harusnya kan dapatnya nilainya C. Tapi di sini kita buat kondisinya if jika nilainya teman-teman itu kurang dari 70 gitu ya. Maka di sini teman-teman C. Nah, untuk membuat kondisi yang kedua kita pakai else if. Jadi else if ada lagi nilainya teman-teman itu adalah lebih dari sama dengan 70 tetapi teman-teman kurang dari nilainya adalah 80 gitu ya. Maka di sini teman-teman nilainya adalah B. Nah, di sini kita bisa buat lagi teman-teman mau pakai else if boleh,
Misalkan else if seperti ini lagi, boleh. Jadi nilainya lebih besar sama dengan 80, maka nilainya adalah A gitu ya. Atau teman-teman bisa buat oke, buat else gini boleh. Nih. Oke. Sisanya gitu ya, selain itu teman-teman bisa kasih nilai A, itu ya artinya else itu. Jadi ada dua kondisi, teman-teman boleh pakai else if atau pakai else. Nah, kalau ini kita jalankan, dia akan ngecek nih di sini. Oh, di sini nilainya adalah benar. Berarti dia tidak akan menjalankan yang ini, tidak akan menjalankan selanjutnya karena di sini kondisinya adalah sudah benar. Itu ya, kalau kita jalankan. Oh, salah. Ada yang salah. Oh, ini ya. Dolar nilai. Dolar nilainya kurang dari 80. Oke, ada yang salah lagi di line 21. Line 21. Oh, ini kurang titik koma ya. Lagi kah yang kurang? Oke, harusnya ada benar. Nah, jadi nilainya teman-teman C. Ini ya, kurang jelas mungkin. Nah, ini. C. Nah, sekarang kita ganti nilainya, nilai saya 75 gitu ya. Nah, kalau nilai saya 75, berarti dia awalnya dia akan ngecek dulu ke sini nih. Dia akan ngecek dulu ke sini. 75 apakah kurang dari 70? Salah ya, false ya, berarti ini dilewati. Dia akan ngecek lagi nih di kondisi yang kedua. 75, apakah dia lebih dari 70? Oh ya, benar. Dan 75, apakah kurang dari 80? Benar, berarti nilainya adalah benar. Masih ingat mungkin teman-teman di logika matematika yang dulu teman-teman belajar di perkuliahan atau di SMA ya. Di logika matematika itu kan ada, kalau ada sebuah nilai, N, ada di logika pemrograman itu kan ada N, kalau dia nilainya benar, dulu jelasin ya, saya lupa. Kalau pemrograman mungkin kita pakai Excel ya, lebih enak. Dulu waktu, Excel. Ini ya, masih ingat nggak dulu waktu logika pemrograman? Oke, ini N, or. Ini bilangan, ini nilainya 1, ini nilai 2. X. Kalau N, kalau di sini true, nilai 2-nya true, maka hasilnya adalah, ingat, kalau N nilai 1-nya true, nilai 2-nya true, maka dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan nilai true, Pak. True, benar. Nah, ini ya. Oh, ini harusnya salah. Ini untuk yang N dulu ya. Kita insert aja. Ini untuk yang N. Oke, ini. Nah, kalau misalkan di sini true, nilai 2-nya adalah false, hasilnya adalah False, Pak. Oke, false. Kalau di sini false, di sini true, maka juga adalah false. Kalau dia false, di sini keduanya false, maka ini adalah false. Nah, artinya ketika ada operasi N, dia akan bernilai benar, ini hasilnya ya, dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Jadi dia akan bernilai benar ketika semua kondisinya dipenuhi.
dipenuhi, itu N. Nah, kalau OR, nah, ketika di sini ada nilai true, nilai pertama true, nilai kedua true, hasilnya adalah true. Kalau di sini nilainya true, false, adalah nilainya true. Ya. Mungkin ini, kalau di sini false, di sini true, di sini adalah benar. Kalau di sini false, false. Ya, jadi kalau dia OR, itu kondisinya adalah dia akan bernilai benar kalau salah satu kondisinya bernilai benar. Itu bedanya dengan N. Jadi salah satu aja ada yang benar, maka dia akan bernilai benar. Dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Ya. Sampai sini, untuk konsep ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Harusnya ini materi matematika ya, logika matematika. Teman-teman sambil mengingat-ingat juga gitu ya. Sambil mengingat-ingat. Nah, jadi seperti itu. Kita balik lagi ke pemrograman yang tadi. Nah, di sini karena kita pakainya N, maka di sini semua kondisi ini harus bernilai benar agar perintah yang di bawah ini bisa dijalankan. Maka tadi kita cek 75, apakah lebih besar daripada 70? Nilainya benar ya. Jadi nilai pertama nilainya benar. N, apakah nilai itu kurang dari 80? Apakah 75 kurang dari 80? Nilainya benar. Maka inilah yang akan dijalankan. Maka ini tidak akan dijalankan. Kita cek. Hasilnya adalah B. Oke. Nah, lalu di sini dia akan, kalau yang terakhir gitu misalnya ya, yang 85 gitu misalnya. 85. Oke. Dia akan ngecek nih, nilainya kurang dari 70. 85 kurang dari 70, oh salah. Ini nggak dijalanin. 85 lebih dari 70 benar. Di sini benar. 85 apakah kurang dari 80? Oh, salah. Di sini benar, di sini salah. Karena dia operatornya adalah N, maka kita balik lagi ke sini. True, false, hasilnya adalah false. Maka ini semua akan bernilai salah. Ini nggak akan dijalanin, maka dia akan menjalankan yang ini. Kita lihat, nilainya adalah A. Nah, di sini ada temannya yang nanya, kalau misalkan kita menginputkan teks gitu ya. Saya menginputkan seperti ini. Teks ya. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang punya pendapat dulu nggak? Kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah, nah di sini kita lihat dia, kalau misalkan dia teks gitu ya, maka di sini dia akan langsung mengkonvert ke nilai ASCII-nya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi dia akan mengonvert seperti apa namanya, teks ini sebenarnya kan kalau di dalam biner, di dalam bilangan biner itu
teks itu kan ada bilangannya, ada kode ASCII-nya gitu. Jadi dia akan ngecek. Kalau nggak salah, cara ngecek ASCII itu gimana ya, saya lupa. Di sini dia akan ngecek C ya. Dia nilainya kurang dari 70. Ada nggak teks yang lebih dari 80 gitu ya? Coba kita tes. Oke. Dia dianggap kurang dari 20, 70. Kalau di sini ini dia dianggap juga kurang dari 70. Apa teks itu semua karakternya kurang dari biner ya? Saya sudah pernah. Kita coba tes 1000 di sini. Teks 1000. Oke, langsung di sini ya. Oke, kita pakai simbol yang lain. Coba tes. Oke. Berarti di sini dianggap kurang dari 70 semua. Oke, coba kita tes. Ini saya penasaran. Ini pertanyaannya bagus. 1 gitu ya. Oke, dia dianggap benar semua, kurang dari 1. Nah, ini menarik juga. Oke, kita coba 0,3. Oke, tetap. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Ini belum pernah saya tes ya ini. Ini bagus sekali pertanyaan. Ini belum pernah saya tes sama sekali. Gimana kalau membandingkan antara teks dengan bilangan? Karena kalau teks biasanya karakter saya bandingannya kan kayak gini. Kita buat nilai if dolar nilai apakah sama dengan SD gitu ya. Jadi kayak teks dengan teks. Nah, kalau untuk nilai dengan bilangan ini coba nanti saya cari browsing ya. Ini bagus pertanyaannya nih. Ini simpel ya, pertanyaannya simpel tapi nggak pernah dilakukan gitu. Ini teman-teman ada yang sudah pernah melakukan pengetesan seperti ini mungkin. Nah, harusnya seperti itu. Ya, membandingkan karakter dengan karakter, teks dengan teks. Tapi di sini ketika kita membandingkan teks dengan ini, setahu saya di-convert ke ASCII atau di-convert kemana gitu. Nanti jadi bilangan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini yang keluar sendiri nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dilihat. Nanti saya share lagi videonya. Mungkin bisa ditonton lain kali. Nggak apa-apa, santai aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini untuk if, else gitu ya. Nah, ada kadangkala ketika kondisinya ada dua gitu ya. Kondisinya cuma ada dua, if sama else saja. Contoh misalkan ketika nanti teman-teman berhubungan dengan database gitu ya. Anggap ini kalian sudah berhubungan sama database. Ada yang namanya ternary operator gitu ya. Ternary operator. Jadi di sini tapi ini khusus untuk yang dua kondisi if sama else. Contoh adalah misalkan di database-nya saya ada jenis kelamin. Jika jenis kelaminnya 1, jadi kondisinya gini ya. Jika jenis kelamin 1, maka laki-laki. Kedua, maka perempuan ini ya. Nah ini. Jadi cuma ada dua kondisi. Kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu aja. Ya sekali lagi saya tekankan ini khusus untuk yang dua kondisi. Maka kita bisa menggunakan ternary operator. Kita bisa buat seperti ini. Kita ada jenis kelamin sama dengan 1, maka kita buat echo. Nah, kondisinya di sini. Jenis kelamin sama dengan 1. Ini adalah kondisinya. Maka ini tanda tanya ini sebelah kiri
atau nilai yang pertama itu adalah nilai yang benar. Di sini adalah laki-laki. Titik 2. Selanjutnya ini adalah nilai yang salah. Jadi ini kita bisa buat lebih simpel ya. Sebenarnya kan kalian bisa buat seperti ini. If jenis kelamin sama dengan 1, maka Eko laki-laki. Else itu perempuan. Nah, ini bisa kalian buat lebih simpel. Kalian menggunakan ternary operator. Ini adalah kondisinya sama, ini dan ini sama. Ini adalah kondisi ketika bernilai benar. Titik 2, ini adalah ketika kondisi bernilai salah. Jadi kalian bisa buat seperti ini. Ya, kalau kalian jalankan, oke. Nah, hasilnya adalah laki-laki. Jadi seperti itu ya. Ini adalah contoh ternary operator. Ini adalah kondisinya. Jadi konsepnya seperti ini, kondisi tanda tanya. Ini bernilai benar, ini bernilai salah. Seperti itu ya. Ini namanya ternary operator. Dan ingat, ini khusus untuk yang kondisinya cuma 2, benar dan salah aja. Jadi kalau mau pakai if, else if, nggak bisa dibuat seperti ini ya. Oke, itu yang kondisi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk kondisi? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita setelah masuk ke perulangan. Nih, kita buat dulu perulangan. Oke. Nah, perulangan di sini berfungsi untuk mengulangi code yang sama itu dilakukan berulang-ulang. Gitu ya. Jadi misal saya teman-teman buat code hello gitu ya. Ini teman-teman, nah yang buat seperti ini misalnya. Code yang sama dibuat berulang-ulang. Sebenarnya ini teman-teman bisa buat lebih simpel itu menggunakan perulangan. Oke, kalau tidak salah saya dapat materi ini di pemrograman berorientasi objek ya. Jadi di mana-mana konsepnya itu sama. Kalau di OOP teman-teman itu bahasanya adalah Java ya. Bahasanya Java. Kalau di sini PHP. Nah, kenapa di setiap pemrograman teman-teman mempelajari pemrograman baru, hal yang dibahas pertama kali adalah variabel, kondisi, perulangan, function gitu ya. Semester 1 dulu waktu belajar C++ ya, C++ mungkin dapat juga materi ini. Itu karena konsepnya, jadi konsepnya pemrograman itu adalah ya ini, variabel, kondisi if else ternary, perulangan, function, hanya itu ya. Mungkin yang bisa teman-teman anggap misalnya, oh walaupun bahasa pemrograman apapun, teman-teman nanti belajar C++, bahasa PHP, lalu ada Java, mungkin nanti teman-teman belajar lagi Android, atau mungkin teman-teman punya pembelajaran yang lain, Python gitu misalkan, Golang yang lagi booming, pasti basicnya adalah variabel. Gimana sih penulisan variabel di PHP, gimana sih penulisan variabel di Java, itu yang basic.
if. Gimana sih penulisan if di PHP? Gimana sih penulisan if di Java? Gimana penulisan if? Lalu apalagi? Java, PHP, C++, nah itu misalnya. Tapi secara konsep itu sama semua. If itu ya untuk kondisi. Nggak ada itu di bahasa di Java ternyata untuk kondisi itu for gitu, nggak ada. Jadi if ya pasti kondisi, for itu pasti perulangan. Variabel ya nanti variabel mungkin beda-beda penulisannya ya. Di PHP ada yang pakai dolar. Kalau di Java mungkin dia pakai apa namanya integer, apa nama variabelnya seperti itu ya. Nah, oke kita balik lagi. Perulangan itu ada for, ada while, ada do, while, lalu ada for each. For each. Nah ini ya. Oke kita coba contohkan satu dulu nih. Untuk yang pertama yang for. Ini berapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pakai 5 aja ya. Oke, anggap kita ingin menuliskan hello ini sebanyak 5 kali. Kalau tanpa for, berarti kalian harus menuliskan code ini yang sama. Code yang sama itu tuliskan berulang. Kalau menggunakan for, kita tulisannya seperti ini. Menulisnya for, dalam kurung, parameter yang pertama itu adalah inisialisasi atau variabel start, variabel awalnya. Jadi perulangan ini mau diawali dari mana gitu ya. Contoh misalkan saya buat 0. Startnya adalah 0. Parameter yang kedua adalah kondisi. Kondisi yang menyebabkan perulangan ini berhenti. Misal, dia akan bernilai benar atau perulangan ini akan jalan terus ketika I-nya ini kurang dari 5 gitu misalnya. Nah, ini adalah kondisinya. Ini adalah nilai awalnya. Yang kedua adalah kondisinya. Yang ketiga itu adalah increment-nya atau penambahannya. I di plus. Jadi I-nya di setiap perulangan akan ditambahkan 1. Gitu ya. Nah, ini dia akan menjalankan sebuah code. Berarti di sini saya tulis echo hello. Kayak ini. Nah, ya. Oke, saya jelaskan mungkin step by step-nya ini ya. Perulangan pertama. Ini ya. Perulangan pertama. I-nya bernilai 0. Oke, ini perulangan pertama ya. Perulangan 1. I-nya itu adalah 0. Ya, sekali lagi di sini I-nya 0. Dia akan ngecek apakah I kurang dari 5. Apakah 1 kurang dari 5? Ini ya. Oh, benar. Ini masih nilai benar. Dia akan jalankan hello. I-nya ditambahin 1. Ini ya. Sampai sana. Maka di situ dia akan cetak hello. Ini kan I-nya ditambahin nih tadi. Berarti di perulangan yang kedua, dolar I-nya sama dengan 1. Tapi sama dengan 1, dia ngecek lagi ke sini. 1 apakah kurang dari 5? Oh, masih benar. Oke. Maka cetak hello lagi. I-nya plus ditambahin lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi secara step by step-nya konsepnya seperti ini. Dolar I itu sama dengan 2. Lagi. Kayak gitu ya. Sampai dolar I-nya itu bernilai 5. Ini anggap jalan ya. Nah, ketika dia bernilai 5, dia akan ngecek
5 kurang dari 5. Benar apa enggak? 5 kurang dari 5. Salah kan? Nilainya adalah false. Maka di sini tidak akan dijalankan. Jadi ketika dia bernilai 5, ini tidak akan dijalankan. Ya, jadi kita coba tes jalankan ini. Harusnya hasilnya adalah, oh, si laki-laki. Oh, sorry, perulangan ya. Oke, di sini salah. Tadi namanya adalah perulangan.php. Nah, hello, 1, 2, 3, 4, 5. Hello-nya diulang sebanyak 5 kali. Nah, kenapa nggak ke bawah, Pak? Gitu, nggak ada enternya. Nah, di sini kita harus tambahkan tag-nya HTML yang kemarin ya. Kalau tag-nya untuk enter, pakai BR. Nah, seperti ini. Maka dia akan diulang sebanyak 5 kali. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Di belakang layar dia kerjanya seperti ini. Tapi kalau teman-teman biasanya kan prosesnya cepat gitu, jadi langsung dia muncul. Oke, itu yang for ya. Jadi semoga bisa dipahamin ininya. Nanti kalau ada yang tanya, kalau ragu-ragu, maksudnya kalau malu ngomong silahkan di chat boleh. Atau kalau mau interupsi langsung, kalau nggak jelas silahkan ya. Oke, sekarang kita ke while ya. Ini saya hapus saja. While. While. Kalau while itu sama dengan konsepnya sama perulangan juga. Jadi di sini while ini adalah kondisinya. Dolar I kurang dari 5 gitu ya. Nah, untuk inisialisasi variabelnya kita lakukan di luar dari while-nya. Jadi di sini teman-teman inisialisasi variabelnya. Variabelnya inisialisasi di atas. Ini kondisi, inilah kondisinya. Lalu ketika selama kondisi ini bernilai benar, maka dia akan menjalankan proses yang ada di dalam kurung kurawal ini. Saya akan coba tuliskan hello. Ini ya. Lalu untuk menambahkan i-nya, tambahkan i plus. Nah, ini. Ya, inisialisasi variabelnya di luar while-nya. Ini adalah kondisinya, dan ini penambahannya di sini. Jadi dia akan, while ini dia akan jalan selama dia kurang dari 5, maka jalankan ini. Kayak gitu ya. Oke, jalankan harusnya nilainya nah, sama. Kurang PR-nya ya. Oke, ini. Ini untuk yang perulangan. Lalu ada lagi namanya do while. Do. Ini sama seperti ini konsepnya. Kalau do while, dia ada artinya adalah konsepnya adalah kerjakan proses ini jika kondisinya adalah selama nilai i-nya kurang dari 5. Bisa ditangkap nggak perbedaan while dengan do while? Kalau while, selama dia kurang dari 5, kerjakan ini. Kalau do while, kerjakan proses ini selama i-nya kurang dari 5.
Jadi kalau do while dia pasti dia kerjakan dulu baru ngecek. Kalau while dia ngecek dulu baru kerjakan ini. Mungkin bedanya nanti bisa dilihat kayak gini ya. Kalau ini sebenarnya hasilnya sama while. Oh ya, while-nya lupa. Nah, kan hasil 5. Misal nih, saya kasih nilainya di sini 100 gitu misalnya ya. Kalau dia while, karena dia ngecek dulu, 100 apakah kurang dari 5? Salah. Maka di sini harusnya nilainya kosong. Karena di awal dia ngecek dulu. 100 apa kurang dari 5? Udah salah nih. Jadinya nggak dijalanin tuh prosesnya yang di bawahnya. Kalau dia do while, dia kerjakan dulu. Dia kerjakan dulu ini, baru dia akan ngecek. Jadi, dia jalankan, akan muncul 1. Karena ini dikerjakan dulu, baru dicek 100 apakah kurang dari 5? Oh, salah. Berhenti. Jadi itu perbedaannya ya. While dengan do while. Kalau while itu dia ngecek dulu baru dieksekusi kalau benar. Kalau do while dia kerja dulu baru ngecek. Ngecek kondisinya. Jadi itu perbedaan antara while dan do while. Bisa dipahamin untuk perbedaannya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk yang for each, ini ada hubungannya dengan array. Ya, jadi mungkin ini akan kita bahas lebih banyak di array karena memang for each ini dikhususkan untuk perulangannya array. Jadi nanti di materi array mungkin akan lebih banyak kita pakai for each ini. Oke, mungkin untuk hari ini kita pembahasannya sampai sini dulu gitu ya. Jadi ada for, jadi saya ulangi ya. Kondisi itu jadi ada if, else itu kalau dia misalkan kondisinya hanya 2 saja, benar dan salah, penentuannya benar dan salah saja, kita bisa pakai ternary operator. Ternary operator di mana nanti untuk menuliskan ternary operator itu adalah kondisinya lebih awal, lalu tanda tanya. Nilai yang pertama adalah nilai yang true, nilai yang kedua adalah nilai yang false. Seperti ini ya, contohnya seperti ini. Lalu untuk perulangan, teman-teman ada 4, ada for, while, do while, dan for each. For each mungkin nanti akan kita bahas di materinya array. Jadi untuk for, parameter yang pertama itu adalah inisialisasi awalnya, startnya mulai dari mana. Parameter kedua ini adalah kondisinya, kapan dia akan berhenti. Parameter yang ketiga adalah penambahannya atau incrementnya. Kalau do while, inisialisasi awal variabelnya itu di luar dari while-nya, kondisinya itu ada di dalam while-nya itu, dalam kurung while-nya, lalu increment-nya ada di dalam prosesnya. Do while juga sama, increment-nya ada di dalam, inisialisasi awalnya ada di luar dari do while-nya itu sendiri, dan while-nya itu, kondisinya itu pengecekannya ada di while-nya di sini. Dan perbedaannya kalau while itu dia akan ngecek dulu baru dikerjakan prosesnya. Kalau do while dia ngerjakan dulu baru ngecek kondisinya. Jadi seperti itu materinya kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami sama teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya mau bertanya, penggunaan for while sama do while tuh misalnya di for digunakan untuk kondisi apa? Perlu gitu Pak? Apa bebas digunakan Pak? Terima kasih. Oke. Kalau penggunaan for, while, sama do while ini teman-teman biasanya for itu digunakan ketika kondisinya itu sudah jelas gitu ya. Jadi start sama finishnya itu sudah jelas. Dalam artian seperti ini. Saya ingin ngulang nilai awalnya 1 sampai 10. Yaitu lebih baik digunakan for. Walaupun while sama do while itu sebenarnya bisa ya. Tapi itu biasanya umumnya itu menggunakan for. Nah, kalau misalkan nanti ketika kalian berhubungan dengan database, itu kan kita nggak tahu recordnya ada berapa. Nggak mungkin kita akan ngecek dulu count-nya database-nya berapa, baru kita melakukan for sebanyak itu. Itu akan memakan waktu, kita akan count dulu, lalu akan melakukan perulangan gitu ya. Jadi biasanya itu umumnya, walaupun di for each sekali lagi ya, ini sebenarnya bisa dipakai apa aja. Tapi umumnya kalau kita berhubungan untuk menampilkan data database, menggunakan while atau do while. Jadi dia akan ngecek while selama masih ada data di dalam database-nya, tampilkan. Kayak gitu. Selama masih ada data dalam database, tampilkan data, cetak data. Kalau for kan nggak bisa. Saya ingin melakukan perulangan 1 sampai 10. Nah, itu WB. Umumnya pakai for. Tapi kalau kondisinya masih belum jelas, biasanya pakai while. Tolong tampilkan data ini selama data tersebut masih ada di dalam database. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin lebih banyak pakai while. Walaupun nanti di Java mungkin di OOP mungkin teman-teman dapat nanti yang itu menggunakan while. Kalau for each nanti ada hubungannya dengan array. Jadi seperti itu, bisa dipahami mungkin perbedaannya. Sekali lagi, teman-teman bisa pakai yang mana aja ya. Tapi umumnya seperti yang tadi saya jelaskan. Paham Gimana? Pak. Paham Oke. Pak. Terima kasih. Ya, ini saya coba contohkan satu lagi yang perulangan ketika kita menggunakan di menampilkan tabel gitu ya, menampilkan tabel mungkin. Saya buat dulu ulangan 2 ya. Oke, HTML ini ya. Oke, saya buat tabel. Jadi untuk membuat tabel di dalam HTML seperti ini, ada tagnya HTML. Tagnya tabel, pakai tagnya tabel. Lalu untuk membuat membuat barisnya kita pakai tr. Untuk buat kolomnya pakai td. Nah, misalkan ini kolom 1 ini ya. 1. Nah, ini. Coba kita tes dulu. Oke. Kita isi bordernya 1 agar kelihatan border. Jadi ini HTML-nya punya tag border, bordernya tag set 1. Nah, biar kelihatan kayak gini ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kolom 1 baris 2, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Nih.
biar baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 kolom 3 kayak gini ya. Nah, ini ya. Baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 3. Nah, ini biasanya kalau untuk menampilkan data, kalau kalian tidak pakai for, ini pasti akan ditulis berulang-ulang seperti ini. Ini apa? Tiga. Oke. Ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 seperti ini. Sebenarnya ini teman-teman bisa manfaatkan for agar tampilannya bisa jadi lebih bukan tampilannya ya, biar ini bayangkan baru 4 baris ya. Kalau kalian nanti buat database itu ada 1000 baris gitu misalnya, masa kalian mau ngulang sebanyak 1000 kali copy paste gitu kan, nggak mungkin. Jadinya kita bisa manfaatkan for. Oke, ini kita hapus. Nah, kalau kita ingin menuliskan tag PHP, kita ingin menuliskan kode PHP di dalam HTML, kita nggak bisa langsung pakai misalnya seperti ini, for A gitu, nggak bisa. Nah, jadi syaratnya adalah kita pakai PHP. Ya, bisa tuliskan kode PHP di dalam script HTML-nya kita, for $i dengan 0. Dan di sini tadi ada berapa ini? 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dia akan mengulang sebanyak kurang dari $i kurang dari 3. I-nya ini ya. Oke. Kita buat echo cd dari 1 kolom. Oke. Nah, seperti ini. Saya ingin membuat 3 dulu. Contoh ya, ini contoh dulu. Kalau ini jalankan. 1 kolom 1. Oh, salah. Oh, ini ya. Nah, ini cuma 1 baris. Jadi di sini saya mengulang yang ini. Saya buat 3 dulu. Ini saya buat for i0 kolom 3. Di sini kita bisa buat mungkin $, iya, menampilkan i-nya. Di sini mungkin saya pakai 1 sama dengan 3. Nah, baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 3. Kayak gini. Ini untuk yang hanya 1 baris. Kalau cara ini mungkin ya goblok-goblokan gitu ya. Teman-teman bisa ngulang ini. Nah, kayak ini. Ini kurang apa sih kurangnya? Oh, TR-nya belum ya. Sorry. TR
Kali ini udah ya. Nah, kalau tadi kan kita bisa mengulang ini sebanyak 3 kali. Nah, ini. Tapi ini juga nggak optimal karena kita tetap mengulang kode yang sama untuk membuat sebuah baris. Ada yang kurang kah? Oh, ini dia. Ini juga nggak optimal karena kita tetap mengulang kode yang sama untuk membuat ini. Maka ini kita bisa buat for lagi. Jadi for di dalam for. Ini kita bisa hapus. Kita buatkan lagi nih for nih. Sini. Untuk for $, kayak J gitu ya. $1 $J kurang dari sama dengan 3 $J. Jadi kita bisa masukkan ini. Nah, ini. Jadi perulangan yang pertama ini untuk barisnya. Perulangan yang kedua ini adalah perulangan untuk kolomnya. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya. Hasilnya sama. Mungkin teksnya yang masih belum ya, masih satu masih sama. Berarti baris. Nah, kita bisa lihat di sini. Baris itu adalah $J. Kolomnya adalah $I. Benar nggak? Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Udah ya. Jadi teman-teman bisa pakai for itu untuk membuat sebuah tabel. Kayak gitu. Ya, jadi ada lagi satu caranya, mungkin ini yang lebih bagus juga. Kalau kita pakai TR, apa maksudnya pakai echo ini kan agak ribet gitu misalnya. Teman-teman bisa juga pakai seperti ini. Jadi misalkan PHP for $J sama dengan 1, kita samakan aja dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi dan buat ini dalamnya teman-teman buat TR. Ini adalah tag HTML, ini adalah tag PHP. Jadi teman-teman buat PHP seperti ini di banyak itu nggak masalah ya. Jadi seperti ini. Di dalamnya buat lagi PHP for $I. Ini kita copy paste saja biar ini hapus. Nah, ini kita buat seperti ini. TD lalu PHP echo garis $J $I.
Oke. Ini kita komen ya. Oke, ini PHP untuk for-nya yang pertama. Ini for-nya yang kedua. Ya, coba kita tes ya. Hasilnya sama. Jadi ini untuk membuat sebuah perulangan. Jadi teman-teman kalau teman-teman lebih suka pakai echo yang seperti ini, silahkan. Kalau teman-teman yang lebih suka pakai ini, jadi silahkan nanti dipakai. Kayak gitu. Jadi sampai situ ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini contoh case penerapan for mungkin nanti teman-teman di HTML gitu ya. Jadi teman-teman bisa gabungkan tagnya, scriptnya HTML dengan PHP. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana? Oke, semua terdiam. Oke, kalau nggak ada mungkin nanti kita, kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin malu-malu di sini nanyanya, silahkan nanti bisa private chat, atau lagi-lagi saya mengingatkan kalau ada yang ingin praktikum, silahkan di booking jadwalnya. Kalau ada yang ingin ketemu langsung, silahkan buat chat saya pribadi. Jadi biar teman-teman juga materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Itu ya. Oke, setelah ini mungkin saya akan share absennya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nanti saya share juga hasil recordnya di Classroom ya. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Silahkan yang ada kegiatan bisa live. Kalau ada yang ingin diskusi lagi terkait project, silahkan. Selamat malam. Selamat malam Pak. Izin keluar Pak. Selamat malam, Pak. Ya, malam.